panah itu turunnya yang lebih berbahaya, lebih kencang turunnya. Beda dengan senapan angin yang hobi main senapan angin. Kalau dia nembak ke atas, tas hilang melayang peluru. Beda seperti ini. Dia berat. Makanya lihat di film-film dia mananya ke atas baru turun ke bawah. Perang-perang tuh gitu dia, nembak ke atas tuh. Makanya jangan ngambil anak panah, jangan diambil dari sini, baru biasakan. Bawah dulu, tarik. Dari bawah ke atas. Lebih aman, lebih aman dari sana. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan hidayahnya dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga beserta keluarga dan kerabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik semua dari Pondok Pesantren Muhibin. Selamat datang para ustadz di tempat kami. Merupakan kehormatan bagi kami menyambut adik-adik semua di sini. Kita sama-sama belajar olahraga sunnah. Ya, selain kita berolahraga membuat badan kita sehat, juga kita mengharapkan pahala dari olahraga ini sesuai dengan sunnah Rasul. Baiklah, mungkin sebagian sudah pernah memanah. Siapa yang sudah pernah memanah duluan? Kamu sebelum pernah? Oke. Sebagian ya. Sebagian belum? Oke. Saya anggap dari awal saja semua ya, biar lebih enak gitu ya. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan bagian-bagian busur dulu. Memperkenalkan bagian busur. Oke. Nama bagian-bagian busur. Ini namanya, kalau bahasa kita tali panah. Kalau bahasa ini string. Sering kita menyebutnya string atau tali busur. Kemudian yang di ujung ini siah. Jadi siah itu ada yang pendek, ada yang panjang seperti ini. Siah. Kayak di ujung ini. Ini siah atas, siah bawah. Ya. Kemudian ini namanya limbs. Kalau bahasa kita tangkai. Lengan, tangkai apa? Limbs, ini limbs. Lim atas, lim bawah. Kemudian ini tengah-tengah ini handle. Bahasa kita pegangan. Oke, memang banyak berbahasa Inggris sih. Jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi istilahnya bahasa Inggris saja. Jadi pegangan handle. Lalu biasanya di sini dikasih tanda seperti ini. Ini namanya arrow rest atau tempat meletakkan anak panah. Ya, tempat meletakkan panah, arrow rest. Juga nih, juga ada dikasih tanda juga di sini. Nah, itu dulu bagian anak panah. Sederhana saja. Jadi anak panah ada dua macam. Ini yang tradisional, ada yang modern. Yang modern itu yang biasanya yang bersambung di sini, panjang, lebih panjang. Itu yang modern. Ini tradisional. Perbedaannya, ya beda cara nembaknya, beda penggunaannya. Kalau modern, dia fokus pada ketepatan. Hanya ketepatan saja. Sedangkan tradisional sedikit mempunyai banyak variasi. Ketepatan, kecepatan, gerak, dinamik namanya, bergerak. Jadi sambil berlari mana-mana. Bahkan nanti puncaknya sambil berkuda. Jadi kami masih belajar berkuda, tapi belum bisa memanah lagi. Masih megang kuda masih lah. Nanti ke depan nanti kita ke sana. Jadi kenapa kami memilih tradisional? Karena menurut kami lebih banyak variasinya. Sedangkan yang modern atau recurve atau kompon itu hanya fokus pada ketepatan saja. Dia nggak bisa dibawa berkuda, nggak bisa dibawa untuk berlari-lari, nggak bisa. Sedangkan tradisional lebih banyak bisanya. Nah, kemudian ada namanya LBS. LBS itu adalah kekuatan tarikan ini. Keras tidaknya ini. Kalau ini 40 LBS. Dia akan terasa keras, cukup keras. Mau yang lebih ringan 35 LBS mana tiga? Ini 35. Dia akan lebih ringan. Lebih ringan lagi 30 LBS. Sorry, biar aja. Lebih ringan lagi 30 LBS. Bahkan kalau untuk anak-anak 25. Ada anak 25, 20. Kalau anak-anak seperti ini 20 sanggup. 20 15 lah dia. Jadi yang mana yang bagus?
Yang bagus yang Anda kuat menahannya. Jadi kalau Anda bisa menahan kuat seperti ini, bisa Anda menahan kuat seperti ini selama 1 menit tidak bergetar, berarti Anda sanggup. Nanti ada gini nah. Berarti itu terlalu kuat buat Anda. Berarti busur itu terlalu kuat buat Anda. Anda harus turunkan LBS-nya. Ya. Jadi Anda harus sanggup menahan ini selama 1 menit tidak bergetar. Kalau Anda sanggup menahan ini, berarti Anda cocok untuk busur itu. Anda sanggup untuk busur itu. Kalau merasa terlalu ringan, naikkan. Jadi tidak ada sebenarnya patokan LBS itu yang bagus yang mana. Ya, paham ya? Jadi kalau kita bilang berapa LBS? 40 LBS. Berarti berat tarikan ini sebanyak 40 LBS. Kalau kita konversi ke kilogram, kurang lebih sekitar 19 kilogram. Jadi kalau ada timbangan sini sebesar 20 kg, dia akan turun. Kalau 10 kg-nya nggak turun dia. Paling segini. Jadi kalau bilang 40 LBS itu kurang lebih sekitar 20 atau 18 kg. Ketika saya narik begini itu ada sekitar 18 kg. Bayangkan aja mengangkat beras 18 kg ya segitulah. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mengenai busur? Kemudian arrow. Kalau bahasa kita anak panah. Karena kita tradisional, maka bahannya alami. Biasanya dari bambu, kayu bambu atau kayu. Kayunya kayu pinus atau kayu ramin, cetar, macam-macam. Sebenarnya bahan apa saja boleh. Yang penting bahannya alami. Sedangkan yang modern, yang sebelah yang panjang tadi, itu biasanya berbahan karbon atau bahan fiber. Bahan memang khusus. Karena dia fokusnya pada ketepatan. Jadi harus seimbang semua. Nah, ini arrow, kalau bahasa kita anak panah. Ada ujung ini namanya, ini poin. Ujungnya biasa besi. Ini yang nancap nanti di bantalan. Itu namanya bantalan ya. Ini yang nancap. Kemudian ini sap, yang batangnya ini namanya sap. Lalu bulu ini panis. Panis namanya. Biasanya ada 3, 4, atau 2. Yang sering biasa sih 3 atau 4. Yang paling banyak dipakai 3 atau 4. Jumlahnya 3 atau 4. Kemudian yang ujung ini, yang lubang ini namanya nok. Ini tempat memasukkan string atau tali nih, memasukkan ke sini. Paham ya? Ya. Oke. Kemudian cara menariknya. Cara menarik itu ada 2 macam. Cara menarik ada yang biasa menggunakan tripinger 3 jari. Jadi ini anggap posisi. Pasti contohkan begini. Yang penting kita lepas ya. Oke ya. Saya letakkan sini ya. Seperti ini. Ada tripinger. Oh sorry, tripinger sebelah sini beda. Sebelah kiri tripinger. Kalau tripinger ini busur, ini sebelah kiri. Dia memakai 3 jari. 1 di atas, 2 di bawah. Tarik seperti ini. Ini tripinger. Kemudian ada 2 jari, thumb pinger namanya. 2 jari. Thumb draw, sorry, thumb draw. 2 jari seperti ini, seperti pistol. Caranya, ibu jari di sini. Kemudian telunjuk mengunci ibu jari. Jadi pistol kan seperti ini, seperti ini. Lalu narik seperti ini. Lalu tarik. Umumnya kebanyakan, walaupun tidak semua, kebanyakan untuk tradisional memakai thumb draw. Walaupun ada model lain juga, misalnya salapik itu seperti ini ya. Ya, ada selapik seperti ini caranya. Dia gini, lupa juga selapik itu kayak caranya. Ini. Oh ya, menekan ke sini, satu yang di sini. Iya, itu selapik, tapi jarang dipakai. Yang umumnya dipakai thumb draw. Thumb draw tadi. Kenapa thumb draw umumnya dipakai? Karena kelemahannya adalah kelebihannya adalah kalau thumb draw
dia tidak mudah dia mengunci seperti ini, dia tidak jatuh. Tidak jatuh. Tapi kalau misalnya trip injure, ketika kita lalu gini, nah, otomatis dia harus miring begini. Ketika dia tegak, dia akan jatuh. Makanya yang banyak dipakai thumb draw, karena dia sendiri langsung mengunci langsung, jadi nggak jatuh. Walaupun ke sana masih bisa digini kan. Paham ya? Kemudian itu sudah, dan kemudian masalah keamanan, karena ini kita olahraga berbahaya, resikonya tinggi. Jadi yang pertama-tama adalah, jadi misalnya kita tempel, nanti bisa dibaca lebih jelas itu. Yang pertama-tama adalah jangan main-main ketika memanah. Paham ya? Jangan main-main, jangan bercanda. Apalagi membecandanya sambil memegang busur seperti ini. Jangan sekali, itu pantangan sekali. Jadi jangan bermain-main. Aero ini tembus loh. Ini tembus loh. Kalau ini aja pecah ini dapatnya. Kalau kamu menarik pool apalagi yang LBS-nya besar, tinggi, ini tembus ini. Kamu bisa lihat sendiri tuh banyaknya baja ringan tuh jebol semua itu, lubang-lubang itu jebol semua itu. Coba lihat. Jebol semua itu. Jadi kalau dagingmu aja berdiri 2 lapis pun tembus ini. Makanya jangan main. Jadi ketika memanah jangan main-main. Oke. Kemudian memasang arrow itu hanya di shot line. Ini namanya shot line. Nah, ketika di sini saja kamu masangnya. Biasanya di belakang itu disiapkan waiting line, menunggu. Jadi kalau orang menunggu giliran, maka biasa di garis itu, dia tidak boleh mendekat. Terus selama berdiri di sini, dia tidak boleh memasang arrow, tidak boleh. Kalau sudah maju di sini, di tengah-tengah letaknya ya, baru boleh memasang arrow. Jadi tidak boleh memasang arrow di luar garis ini. Karena apa? Karena resikonya itu. Oke, kemudian mencabut arrow, kalian tancap, jangan pernah mencabut selama orang masih ada di sana. Jangan pernah. Jadi tunggu. Jadi kalau kamu sudah selesai, yang lain masih nembak, kamu tunggu harus. Mundur ke belakang, tunggu selesai semua. Makanya biasa ada peluit, prit, baru sama-sama mencabut. Keamanan. Untuk keamanan. Jangan coba-coba. Jadi kalau misalnya prit, boleh baru cabut. Kalau enggak ada peluit, jangan mundur. Tunggu, jangan di situ nama shooting line, jangan di shooting line. Di shooting line itu khusus buat menembak saja. Oke? Apalagi? Ini pada saat dry fire ya? ya ini jangan menarik busur pada saat kosong, maksudnya Tanpa anak panah. tanpa anak panah. Langsung dilepas. Ini bahaya, bisa langsung patah. Jadi kalau gini, tadi saya contoh aja ya. Maksudnya narik ini tapi langsung lepas tanpa ada mana-mana, jangan dry fire. Itu resikonya ini bisa patah. Pecah ini nanti. Limnya ini pecah. Itu namanya dry fire namanya. Jadi jangan menarik ini kemudian melepasnya tanpa anak panah. Kemudian juga jangan sekali-kali mengarahkan ke teman. Jangan sekali-kali. Namanya kecelakaan kan bahaya. Kamu kalau di pertandingan langsung di dis, langsung dikeluarkan, langsung diusir langsung. Dry fire itu aja, itu kamu sudah langsung diperingatkan, langsung kartu kuning. Itu pada dry fire itu pada resikonya punya dia sendiri kan resikonya, tapi itu pun sudah peringatan keras sudah. Kalau sampai mengarahkan ini, nanti tidak saya pasang ya, mengarahkan begini, wah sudah selesai, kamu langsung keluar langsung. Paham ya? Jadi untuk nanti lebih jelasnya Anda nanti cari di situ ada apa namanya? Saat nempel, Ya oke. cabutnya. Nanti ya, kamu contohkan. Nah kemudian cara kamu syuting. Balik dulu. Ya. Senapan, kalau senapan angin, habis nembak ke atas, melayang hilang, kalau panah, dia naik ke atas, turunnya lebih berbahaya. Makanya safety terutama memanah ini safety-nya terus. Coba. Dengan senapan angin. Nah perhatikan menembaknya. Nah menembakkan, bergaris kakinya, kemudian Ya, thumb draw-nya tadi. sambil ya.
Ini thumbnailnya kalau bisa jari ini jangan di dalam sini. Di luar. Iya, Di luarnya di luar. lurus dia lurus. Telunjuk lurus, jangan belok. Tarik. Jangan dia Oke, kemudian posisi berdirinya bisa seperti ini. Ada sebenarnya ada 3 imam. Apa? Abu Hasan, Abu Hasim, apa? Tohir dan Ishak. Imam Ishak 3 sama seperti lihat Pemana Maliki. Pemana juga ada 3 imam besar biasanya mengikuti. Islam itu. Yang Islam, 3 imam dari Islam. Ya kenapa saya kalau milih begini yang mendekati dengan sunnah. Busurnya seperti ini kan. Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah mendekati seperti ini walaupun bahannya bukan seperti ini. Ya ini hongo namanya. Ini dari betul-betul natural dari tanduk berlapis diselapis dengan sinau. Sinau itu dari apa? Tandon sapi. Harganya lumayan, paling murah 10 juta. Jadi kita tidak sanggup. Nggak sanggup. Ini yang mendekati sulan busurnya ya seperti ini. Yang mendekati ini bentuk Turki namanya. Karena banyak pun pemana Islam itu kiblatnya ke Turki. Turki. Dia pemana namanya teknik Mamluk. Mamluk itu kan apa sih namanya? Bahasa kasarnya buruh. Kan dari zaman dulu budak. Tapi dia yang mengalahkan buan pemana siapa yang paling besar itu saya lupa namanya. Kata Buwakos kan. Jelas seperti ini busurnya mendekati. Kalau ada juga standar yang 3 finger mainnya modern. Mainnya modern ya belum ada di zaman itu kan. Makanya yang mendekati sunnah ya seperti ini busurnya. Banyak jenis, ada Han, Turki, Manchu, banyak Krimian Tatar. Kiriman ini, kiriman Tatar ini. Ini Krimian Tatar namanya. Ini Turki ya. Ini modelnya. KTB. Nah ini Korean, bentuknya Korea traditional bow KTB. KTB. Bentuknya pemana tuh orang Korea. Siapa tahu mau ada pemana opa-opa. Ini busurnya. Nah, jangan sampai pas nariknya ke atas seperti ini, baru narik. Lepas. Tiba-tiba. Oke, sini. Gini? Ya. Tangan gini bisa, tangan sini bisa. Nariknya, tapi pasti nariknya dia. Jadi satu tangan menahan, satu tangan menarik, atau dua-duanya megang. Biasanya kalau tinggi sih yang megang-megang itu. Nah, jangan sampai memegang di ujung. Di belakangnya, jadi sesuai dengan bantalan, yang lainnya di belakang. Kosong masih kosong. Nanti gantian. Dia posisinya sejajar seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ya, Ya, sana kosong, sana masih kosong. 6 orang di depan, 6 orang. Jangan masang air dulu. Oke. Ya, posisi berdiri dulu, berdiri. Oke. Ya, posisi berdiri. Miring. Oke. Nesut. Ya. Tengah-tengah. Di lensut. Enggak apa kalau udah sini dapat berdua enggak apa. Sini. Sebelah sini enggak apa? Sebelah sini enggak apa? Iya. Jadi satu bantalan berdua enggak apa. Yang aman nyendang apa? Ya. Ini ya, berdiri sini. Nah. Kan di jari tengah ini, ininya. Baru kunci, tasuknya dikunci. Ini menyebar. Nah, namanya kalau di panah Cina namanya eagle palm.
Dia taruh di kalau di sini. Tiga puluh itu.